warahmatullahi wabarakatuh. Halo para inspirator, kembali lagi sama aku Nazira di acara IEKI Talk Show. Waduh nih, IEKI Talk Show kali ini tuh spesial banget loh teman-teman, karena tema yang diusung itu berbeda dari biasanya. Yap banget, kali ini tuh IEKI Talk Show mengusung tema proporsi, yaitu Prepare and Optimize Your CV. Dan talk show kali ini bakal membahas tentang gimana sih kriteria CV yang baik untuk melamar pekerjaan, dan juga nanti bakal ada sesi pembedahan CV loh. Jadi buat kalian yang sebelumnya udah kirim CV ke Zira untuk dibedah dan direview langsung sama Kak Regita, wajib banget nih pantengin sampai akhir, siapa tahu CV kalian yang terpilih untuk dibedah. Oh iya, kalian juga jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komen di video ini, dan juga video-video lainnya yang ada di channel IEKI TV. Kalian juga boleh share video ini seluas-luasnya ke sosial media, grup WhatsApp, bahkan grup keluarga, karena video ini pastinya bermanfaat banget. Teman-teman, tentunya di talk show kali ini Zira nggak mungkin sendirian di sini. Di sini Zira udah bareng sama Kak Regita yang bakal sharing tentang pengetahuan dan pengalamannya seputar dunia perekrutan kerja. Halo Kak Regita. Hai Nazira dan semua teman-teman subscriber dari channel IEKI pastinya. Apa kabar nih Kak Regita? Alhamdulillah baik. Gimana nih Kak Nazira, baik juga nggak? Alhamdulillah baik, apalagi aku antusias banget nih pengen ngobrol-ngobrol banyak sama Kak Regita. Jadi Kak Regita ini tuh merupakan seorang HRD di Duwarna ya Kak? Betul sekali. Ya, sebelum kita mulai talk show-nya, di sini aku mungkin akan membacakan CV dari Kak Regita dulu nih, supaya kita lebih mengenal Kak Regita. Kak Regita memiliki nama panjang Regita Aldena. Nah, Kak Regita ini merupakan sarjana psikologi dari Universitas Gunadarma yang lulus pada tahun 2017. Beliau lahir di Kota Bogor pada 30 Agustus 1995. Kak Regita tuh memiliki banyak banget penghargaan, seperti salah satunya pada tahun 2018 menjadi Indonesia Maritim Ambassador. Selain itu, Kak Regita pun aktif pada berbagai organisasi seperti menjadi bagian dari kegiatan volunteer, anggota dari berbagai organisasi seperti Karang Taruna dan komunitas Earth Hour Depok, dan pernah juga loh menjadi leader dari Karate Gunadarma. Nah, Kak Regita pun sudah memiliki banyak sekali pengalaman teman-teman dalam bekerja, yang dimulai pada tahun 2014 sebagai rekruter, dan sekarang pun Kak Regita menjadi manajer Human Resources Business Partner di Duwarna. Waduh, luar biasa banget nih narasumber kita pada kali ini. Pengalamannya juga udah sangat cukup ya untuk dibagiin ke kita para mahasiswa. Oke Kak Regita, di sini aku mau langsung aja nih ngobrol-ngobrol sama Kak Regita. Di sini kita tahu ya bahwa kita sedang mengalami pandemi COVID-19 yang menciptakan gelombang PHK di seluruh dunia, termasuk Betul. Indonesia. Nah, hal ini kan berakibat pada ketatnya persaingan di dunia kerja. Ada kalau Zira searching gitu ya, ada 300 juta lebih atau meningkat 11% dibandingkan tahun sebelumnya, itu persaingan dunia kerja tuh meningkat. Nah, Kak Regita, sebelumnya aku menanya dulu nih sama Kak Regita. Sekarang kan alhamdulillah Kak Regita sudah bekerja sebagai seorang HRD di Duwarna. Dan seperti yang aku baca dalam CV pun, Kak Regita memiliki pengalaman selama 4 tahun pada posisi tersebut. Nah, pastinya tuh persaingan untuk mendapatkan satu tempat di sebuah perusahaan itu sangat ketat ya. Banyak banget pasti pengorbanan dan juga hal yang Kak Regita lakukan untuk bisa mencapai posisi tersebut. Nah, boleh dong Kak sharing ke kita, gimana sih Kak sebenarnya seberapa ketat gitu persaingan dalam melamar suatu pekerjaan? Oke, baik. Bagus banget nih pertanyaan dari Kak Nazira kali ini. Jadi memang seberapa ketat persaingan pekerjaan, ketat banget ya. Karena biasanya kalau HRD sendiri, kebetulan saya dari awal karir jadi recruiter, itu misalnya ada posisi nih, kita buka. Posisinya cuma diambil tuh 1 atau 2 orang. Nah, tiba-tiba yang lamar membludak, ada 100 orang, ada 200 orang, bahkan pernah sampai hampir 500 lebih gitu kan. Otomatis itu udah dari 500 orang kita harus ambil 1 orang atau 2 orang, itu kan lumayan ketat banget nih, udah ngos-ngosan ya kan, 2 dibandingin 500 gitu kan, tetap banyak juga gitu. Nah, justru inilah yang akan kita bahas nih di tema kali ini ya Kak Nazira ya. Yeah. Jadi gimana nih caranya nanti kita bisa menggait dari tahapan awal dulu nih, dari CV dulu. Karena biasanya HRD itu
melihat itu dari awalnya tuh dari CV dulu kan. Kita kan nggak tahu latar belakang seseorang sebelum kita melihat apa sih nih track record sebelumnya, seperti itu. Nah, track record itu direkam dari apa? Dari CV itu sendiri yang memang sudah tergambarkan pengalaman kerjanya, latar belakangnya. Nah, dari sanalah persaingan-persaingan itu dimulai. Nah, itu persaingan yang sesungguhnya sih sebenarnya. Bener banget sih Kak, apalagi kalau misalkan kita baru lulus gitu ya, itu berasa ujian hidup tuh wah baru dimulai tuh. Apabila kalau kita melamar pekerjaan ya. Tapi Kak, kalau misalkan kita melamar suatu pekerjaan nih Kak, hal yang paling sering Zira dengar dan Zira tahu, yang paling umum diminta apabila kita disuruh untuk melampirkan berkas-berkas persyaratan itu adalah CV. Nah, kalau Zira tahu tuh sebenarnya mungkin CV itu bisa menunjukkan kesan pertama kita, terus juga bisa menjelaskan diri kita secara singkat, menonjolkan kelebihan dan juga kekurangan, serta menarik perhatian nih Kak. Apabila CV kita lebih menarik dibandingkan CV pelamar yang lain. Nah, menurut Kak Regita sendiri gitu, sebenarnya seberapa penting sih peranan CV ini dalam melamar suatu pekerjaan? Sampai-sampai setiap kita mau melamar pekerjaan, pasti ada aja syarat untuk melampirkan CV. Oke, baik. Jadi gini Kak Nazira misalnya mau kenalan sama orang lain, secara ininya lah ya. Kita mau kenal sama orang lain, kita bisa tahu banyak dari orang lain dari apa yang dia katakan kan, betul nggak? Nah, nggak mungkin kalau misalnya HRD dalam suatu perusahaan kita nggak punya banyak waktu gitu ngobrol-ngobrol sama satu orang, dua orang, kan nggak mungkin. Otomatis kita perlu nih rangkuman track record itu sendiri yang terekam dalam CV itu sendiri. Nah, jadi gimana caranya kita dapat kerja? Kita mau dapat kerja nih, tahapannya kan banyak nih. Ada screening CV biasanya, ada psikotes ya nggak? Terus ada interview sama HRD, interview lagi sama atasan langsung atau user. Baru kalau misalnya semuanya lulus, dari semua tesnya lulus, baru kita bisa dapat kerja itu sendiri kan. Berarti tahapan awalnya yang paling penting adalah kita harus lulus screening CV. Nah, jadi dibilang seberapa penting CV itu yang harus gimana ya, harus powerful, harus menarik. Itu penting banget untuk menentukan langkah-langkah kita selanjutnya gitu kan Nazira. Jadi memang CV ini peranan yang paling penting saat kita mau melamar kerja, apalagi kalau kita jadi job seeker gitu. Iya bener banget sih apa yang dibilang sama Kak Regita ya. Soalnya kalau misalkan rekruter nggak tahu kita latar belakangnya seperti apa, terus kita nggak punya waktu juga untuk kenalan langsung sama para pelamar, jadi gimana cara kita bisa tahu kalau misalkan pelamar tersebut cocok di posisi tersebut. Bener Kak. Nah Kak, bagi kebanyakan orang Kak, khususnya aku juga sebenarnya sih masih bingung nih Kak sama kriteria CV yang baik dan juga menarik perhatian seorang HRD. Soalnya aku sering banget Kak lihat di Google, lihat di berbagai macam media sosial, itu ada berbagai macam CV, misalkan ada yang bentuknya formal aja, atau ada yang mungkin nggak pakai foto profil, terus ada yang dia melampirkan semua pengalaman kerjanya dari TK sampai sekarang, organisasinya, semua sekolahnya dia cantumin, dan di zaman modern ini juga banyak loh yang pakai desain-desain atau template-template menarik. Nah, menurut Kak Regita sendiri, sebenarnya CV yang menarik perhatian seorang HRD yang baik dan yang benar itu seperti apa sih Kak? Oke. Biasanya HRD ini punya target kalau dalam bekerjanya Kak Nazira. Misalnya user minta nih, user logistik misalnya. Saya butuh nih admin logistik dalam waktu 3 minggu ya, saya dapetin orangnya. Wah, 3 minggu nih. 3 minggu kan, 3 minggu itu kita harus udah selesai misalnya psikotes, ada tes pengetahuannya juga segala macam, udah ada interview segala macam. Berarti kan kita harus cepat-cepat nih di screening CV. Kayak sehari kita target, dalam 1 hari kita bisa screening, misalnya yang daftar 500 orang, yang posisi yang diinginkan cuma 2 orang. Kita screening CV nih dalam sehari nih, misalnya kita ambillah sampai 70 CV lah. Nah, kira-kira dengan kejar target 70 CV dalam waktu kerja 8 jam, berarti kan kita membutuhkan CV yang memang benar-benar powerful, singkat, ringkas, tapi dalamnya itu dalam gitu Kak. Jadi sesuai dengan kompetensi. Itulah sebab kenapa di dalam CV itu cukup 5 tahun terakhir atau 3 tahun terakhir aja pengalaman kerja, atau misalnya pendidikan cukuplah dari SMA sama kuliah, nggak usah nih TK-nya di mana, SD-nya di mana ya kan. Kecuali kalau emang itu dibutuhkan gitu, itu diperlukan. Tapi kan kita nggak perlu
tahu tentang TK-nya di mana, SMP-nya di mana, ya kan? Biasanya yang paling penting itu SMA-nya jurusan apa, kalau emang diambilnya dari lulusan SMA gitu kan. Atau kuliahnya jurusan apa. Ya, jadi yang terakhir, pendidikan terakhir aja cukup. Terus misalnya pengalaman organisasinya, dari pengalaman organisasi 10 tahun lalu nggak usah. Jadi 3 tahun terakhir atau 5 tahun terakhir itu lebih baik daripada kita tumpuk-tumpuk sampai penuh, tapi itu nggak relate sama apa yang kita lamar. Yang kita lamar kan admin logistik. Apa sih yang relate dengan admin logistik itu? Misalnya seperti itu kan. Terus tadi paling enggak kita juga menyampaikan gitu dalam CV itu adalah ringkasnya data diri kita. Jadi kita tuh seperti apa, bisanya kita apa, kompetensi yang kita miliki itu apa. Paling enggak nggak usah kita ceritain panjang lebar, tapi cukup ringkas-ringkas aja gitu Kak. Terus juga nggak usah kayak informasi seperti hobi gitu, itu nggak perlu sih. Kalau hobi kan untuk apa kita tahu gitu kan. Saya hobinya berenang atau hobinya baca novel, itu kan nggak relate sama pekerjaannya seperti itu. Terus keahlian-keahlian yang dimiliki, supaya dengan waktu yang singkat nih, dalam sehari kan harus periksa 70 CV nih biasanya HRD misalnya. Jadi di waktu yang singkat, misalnya dalam satu CV itu kita meriksa 1 menit itu kita udah dapat gambaran semua tentang saya diri Kanazira gitu. Oh Kanazira orangnya gini, kita udah dapat gambarannya secara lengkap. Nah kalau CV formal atau CV kreatif, itu dikembalikan lagi kepada kebutuhan perusahaannya. Biasanya ada perusahaan yang memang lebih sukanya, saya tampilannya PDF biasa aja, nggak usah dikasih apapun misalnya gitu kan. Ada juga perusahaan yang lebih suka kalau misalnya menarik, tapi jangan sampai penuh warna nih, merah, kuning, hijau, biru, penuh warna gitu kan, pusing, kita juga pusing gitu, meriksanya ada banyak CV, terus penuh warna, penuh ornamen, nah itu jangan sampai. Terus kalau bisa tetap simple, tetap ringkas, karena yang kita pengenin adalah poin-poin pentingnya. Kalau misalnya mau dijelasin juga boleh per poin itu, tapi jangan sampai terlalu berlebihan ngejelasinnya, jadi penuh. Kalau bisa CV itu 1 lembar aja cukup. Tuh. Seperti itu Kak kira-kira. Berarti lebih bagus mungkin kita harus mengupdate terus kali ya kayak apabila ada pengalaman organisasi atau penghargaan yang kita dapatkan gitu. Aku setuju banget nih sama penjelasan kriteria CV yang baik menurut Kak Regita. Dan pastinya para inspirator di sini tuh dari apa yang sudah dijelaskan oleh Kak Regita, di sini tuh kita bisa mengambil kesimpulan ya bahwa CV itu sangat penting buat kita. Bukan hanya untuk mengambil pekerjaan sebenarnya, bisa juga untuk memperkenalkan diri kita, mengetahui sebenarnya kelebihan dan kekurangan dari diri kita itu apa. Dan menurut Kak Regita, CV yang menarik itu adalah CV yang tidak terlalu bertele-tele dan pastinya nyaman untuk dibaca dan menarik. Oke Kak Regita, sepertinya nih pembahasan untuk part 1 kali ini sudah sangat bermanfaat banget nih dan nambah wawasan aku dan juga pasti teman-teman yang nonton video ini. Tapi jangan sedih teman-teman, karena setelah ini akan ada kelanjutan dari IEK Talk Show yang bertema Proporsi, Prepare and Optimize Your CV. Aku juga mau ngingetin bahwa nanti di part 2 akan ada link quiz seputar talk show. Untuk acara kali ini, bagi 3 orang yang dapat menjawab seluruh pertanyaan dengan benar itu akan mendapatkan masing-masing template CV gratis. Aduh, mantap banget kan di situ. Mantap banget nih, kalian bisa jadi mengupdate CV kalian jadi lebih baik lagi. Makanya kalian jangan kemana-mana, harus simak terus talk show ini sampai nanti part 2. Karena di sini aku nggak mungkin mengecewakan teman-teman yang sudah antusias dengan pembahasan kali ini Kak Regita. Jadi di part selanjutnya Kak Regita akan mereview CV yang udah teman-teman kirimkan ke aku semua. Jadi stay tune, jangan lupa di subscribe, like, dan komen video ini dan video-video lainnya yang ada di channel IEK TV. Dan pastinya jangan lupa dong share video ini ke seluruh sosial media kamu. See you, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dari CV 1, 2, dan 3 yang saya lihat adalah masih di personal dirinya nih, value-nya belum dicantumin nih, masih malu-malu nih kayaknya ya teman-teman ya. Nah jadi jangan malu-malu, silahkan percaya diri, cantumkan kompetensi apa yang dimiliki, value apa, hal unik apa, kompetensi apapun yang berbeda dari pelamar lain. Ingat saingan kita banyak. Ratusan ya Kak? Iya banyak.